بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من يرضيك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتجب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنطي من جنة عذبت إن الكبائر في الغفران كالذمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا عذبات البالغ حسبا وأقرب العيس حاد العيس بالنغم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة لسيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأخوانه من أبيه وسائر الكرام وصحابته والتابعين بإحسان الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, khusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, nikmat dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentunya dengan nikmat tersebut pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali lagi hadir dalam meneruskan pengajian kita. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca di dalam pembahasan yang berkaitan dengan akidah. Kemudian di akhir khatam daripada kitab Muqaddimatul Hadramiyah malam hari ini, yaitu tentang perkara yang berkaitan dengan apa yang diharamkan untuk kita lakukan pada anggota tubuh kita, mobil khusus di dalam rambut, yang hukum menghitamkan rambut atau menyemir dengan semir hitam atau mengukir daripada gigi, dan juga hukum daripada membuat atau melakukan daripada tato, dan juga pacar pada laki-laki. Apa hukumnya? Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fi daraini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala radhiyallahu anhu wa huwa Abdullah bin Abdurrahman Bafadal fi kitabihi al-Muqaddimatul Hadramiyah ila an qala faslun wa yahrumu taswidu syaibi wa waslu sya'ri wa taflijul asnani wal washmu wal hinna'u lirrajuli bila hajatin. Pasal menjelaskan diharamkannya seseorang menghitamkan daripada rambut ya dengan warna hitam, baik dengan pacar ataupun dengan pewarna lain dengan syarat warna hitam. Itu cuman beberapa baris akan dijelaskan oleh sahib kita. Al-Faqih ulangi sedikit daripada
pelajaran yang lalu tentang akikah, hasil daripada pelajaran kita bahwa akikah itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, sebagaimana korban disunnahkan dengan sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun waktunya, waktu akikah tatkala anak itu lahir sampai kapan? Sampai balik. Disunnahkan bagi orang tuanya dari hartanya dia, bukan daripada harta anaknya. Kalau anaknya banyak, orang-orang pandai ngasih, nih buat anak lo, nih buat anak lo, nih buat anak lo, nggak boleh dipakai, ya, melainkan disimpan sampai anak itu dewasa atau diputarin sama dia. Tapi haknya itu anak masih ada pada anak tersebut. Haram bagi orang tua untuk mengambil daripada harta anaknya. Kalau orang tua misalkan nggak punya duit, ada duit anaknya, tidak dianjurkan untuk mengambil daripada uang anaknya. Yang dituntut tatkala itu adalah dengan mal atau harta orang tuanya. Kemudian kalau orang tua tidak mampu, sudah hilang kesunahan bagi orang tua tersebut untuk mengakikahkan daripada anaknya tatkala anak tersebut balik anak, ya, baru dapat duit, baru mampu nih orang tua, bapaknya meninggal dunia, nih abahnya meninggal dunia, kakeknya nih anaknya yang lahir meninggal dunia, dapat warisan, ya udah lama dapat warisan, anaknya udah gede, udah balik. Bagi orang tua kasih itu duit anak, ambil sejidak setengah, tapi lo boleh tukang kambing, beli dah akikah buat diri lu sendiri, kasih itu anak, begitu. Ya, caranya begitu. Kalau orang tua mengakikahkan daripada anaknya, ya, nggak dapat daripada pahala sunnah. Yang disunnahkan tatkala itu adalah anaknya sendiri yang mengakikahkan daripada dirinya dia. Walaupun anak agak mampu, kalau misalkan orang tua ngasih duit itu anak biar dia akikahin untuk dirinya dia, maka yang demikian itu sunnah, ya, dapat daripada ganjaran pahala sunnah pada anak tersebut. Adapun waktunya yang paling afdal kemarin telah dijelaskan di hari ke-7 tatkala dia anak lahir. Kalau nggak mampu juga hari ke-14 sampai hari ke-21. Ada sebagian ulama mengatakan kelipatan daripada 7 setelah itu. Ada yang mengatakan udah setelah 21 mau kapan aja itu dibolehkan sampai anak tersebut balik. Dan yang paling afdal telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu bahwa bagi laki-laki itu 2 ekor kambing afdalnya, ya, laki-laki 2 ekor kambing. Oh, kalau kita misalkan lagi megang duit cuman 1,5 juta atau 2 juta begitu, ya, cuman ada duit 2 juta doang, gimana nih? Ya udah, dapat ya kambing, cuman anak-anak laki mesti 2, bukan mesti 2, afdalnya 2. Dia nggak bisa cuma ada satu kerjain. Hari ke-7 nih, kan, ya, kesono mungkin ada apa namanya, ancar-ancar bakal dapat duit, ya, ditunda nanti buat hari atau buat di waktu berikutnya, gimana? Afdal nggak? Ya, lebih afdal dia mengakikahkan anaknya 1 ekor daripada nanti ketimbang nunggu 2 nanti. Yang ada apa ya? Yang ada banyak alasan-alasan itu. Belum bayar kreditan motor, belum bayar listrik, kepake buat ini, pakai buat itu, walah 1 walah 2 akhirnya ada. Ya, yang ada nggak ada 1 dan nggak ada 2. Ini dia mampu 1 ya. Ini nggak mampu cuma segitu udah. Nanti apakah dianjurkan untuk tambah lagi? Tidak dianjurkan. Ya. Tapi kalau dia mau buat nama akikah anaknya yang kemarin diakikahkan 1 tambah 2 boleh, beragam itu dari segi boleh aja. Tapi 1 itu udah cukup. Ya, 1 itu sudah cukup dengan kemampuan daripada dirinya dia, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala mengakikahkan daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cuma satu yaitu dengan 2 ekor, yaitu 1 buat Sayyidina Hasan dan 1 buat Sayyidina Husain. Itu dari segi boleh atau tidaknya, dan mendapatkan daripada fadilah, ya, akikah atau tidak, 1 sudah cukup. Tapi yang afdal adalah 2. Yang lebih afdal daripada itu 7 ekor. Yang lebih afdal daripada itu 7 ekor atau daripada sapi atau onta kalau memang ada. Kemudian juga diwajibkan, ya, untuk mensedekahkan daripada sebagian dari makanan tersebut kepada fuqara wal masakin. Jangan kita undang, yang kita undang teman-teman kantor semua, orang-orang kaya semuanya.
harus diberikan kepada fuqara wal masakin walaupun sebagian, sebagaimana di dalam korban wajib diberikan kepada fuqara wal masakin walaupun sebagian. Yang lainnya dia mau kasih teman-temannya dia, tetangganya dia, ya nggak ada orang miskin tetangganya dia kaya semuanya, tapi ada di ujung rumahnya di pinggir kali banyak orang-orang yang kagak mampu, anterin tuh. Kita nggak bisa ngasih semuanya, sebagian aja udah cukup. Tapi harus diberikan kepada fuqara wal masakin, dan kita memberikan ke rumahnya itu lebih afdal daripada kita undang dia. Sebagaimana yang kita kerjain kebanyakan, ya kita undang dia. Kita undang dia ke rumah kita mau bikin akikah. Tapi kan nanti kan dia ngambil, datang ke rumah. Orang tuh kalau datang ke rumah ada yang yang kagak enak. Ya, udah takut berarti ntar diterima apa kagak, orang miskin deh mau begini itu katanya lebih afdal. Bukan berarti kagak boleh banyak orang-orang dulu diundang ke rumah, ya, tapi lebih afdal kita anterin ke rumahnya, lebih afdal. Dan lebih afdal kalau misalkan kita mau gabung, ahsan, katanya lebih afdal kita anterin ke rumahnya. Memang kita mau ada acara juga, sebagian kita anterin kepada fuqara wal masakin, misalkan 5 bungkus 10 bungkus, sebagian kita undang. Kebetulan mau bikin maulid nih, ya, pada mau akikah, ya, numpang akikah, ambil akikah. Kemudian nanti kita kasih dia sebagai bagian itu buat orang-orang fuqara masakin. Yang penting ada dari hewan tersebut ada yang dibagikan kepada fuqara masakin, dan yang paling afdalnya dimasakin daripada mentah. Tapi kalau korban, perbedaannya sama korban, kalau korban itu wajib untuk diberikan dalam keadaan mentah, nggak boleh diberikan dalam keadaan matang kalau korban. Tapi kalau akikah sunnahnya dalam keadaan matang, bukan wajib. Boleh nggak dalam keadaan mentah bagi kepada fuqara masakin? Boleh, cuman afdalnya ya dalam keadaan matang. Dikatakan pada kesempatan yang lalu, wa an yatasaddaqa bihi madbuhan wa bihulwin, dan sedekahkan daripada daging akikah itu dengan yang sudah dimasak dan dengan diberikan daripada sesuatu yang manis, baik gula ataupun yang lainnya. Tafaulan bihulwi akhlaqihi, ya, untuk mengharapkan akhlaknya yang manis, akhlaknya yang baik, ya. Itu tidak ada sunnah yang disunnahkan kecuali pasti ada hikmahnya. Itu diantara hikmahnya kita suruh ya taburin daripada gula sedikit, biar sedap, biar akhlaknya sedap atau akhlaknya manis. Kemudian dikatakan oleh sahabat kita juga tadi yang telah kita jelaskan, wal irsalu akmal, itu kita anterin ke rumahnya itu lebih akmal, lebih sempurna min du'aihim ilaihi, daripada kita manggil ke rumah. Kemudian di antara yang disunnahkan juga kita untuk mencukur daripada rambut ba'da zabah, setelah kita memotong daripada hewan untuk akikah tersebut. Afdalnya begitu. Memang biasanya kan kita potong dulu, malam itu undang orang-orang deh. Ya, kita undang orang-orang ke rumah untuk apa? Untuk acara akikah biasanya, baca maulid, baca apa? Ya, kita untuk apa? Untuk tafaulan dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW agar anaknya ini dengan niat-niat yang banyak yang diniatkan oleh sahibul bait. Dia meniatkan dengan pembacaan maulid, dengan pembacaan tahlil atau yasin, agar anaknya diberikan daripada anak yang soleh. Kemudian diputerin tuh. Nah, disunnahkan tatkala itu untuk apa? Untuk tahnikuhu bitamrin, untuk ditahnik. Nah, ini tahnik kepada anak yang masih yang baru lahir, itu disunnahkan ya, di antara daripada hikmahnya kemarin telah dijelaskan itu. Apa di antara hikmah yang telah dijelaskan oleh sahabat kita? Ya, disunnahkan di dalam tahnik itu untuk orang yang soleh yang memberikan daripada tahnik, bukan semua majelis. Diundang orang-orang semuanya, ya, dibawa dah tuh orangnya tuh, ya, dikeluarin, dibawa nampan, di nampan ada gunting yang kita lihat ya, ada kembang,
ya, ada mangkok air, terus ada lagi ada korma. Nah, ini siapa nih yang pakai korma yang paling afdol? Yang paling afdol ya, yang bernasab kepada Rasulullah SAW atau orang-orang yang berilmu, yang berilmu. Dan disunahkan sebelum ditahnik itu korma kita ambil. Ya, ini kita saksi di dalam kitab ini dan dipraktekkan sama ulama-ulama kita. Diambil tuh korma, digigit tuh korma, diambil dari lidahnya dia, dikit aja, jangan banyak, dikit aja tuh, kemudian masukin ke mulutnya sampai lak-lakannya gitu. Diambil aja dulu, ambil tuh anak ngisep. Itu diantaranya untuk tarbiyah, ngajarin tuh anak biar bisa ngisep, biar bisa tuh anak ngisep. Ya, makanya disunahkan dikatakan wa tahniquhu bitamrin, ya, zakaran aw unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, bi an yadmaghahu wa yudalliku bi hannaka hatta yasil ba'duhu li jawfihi. Biar sampai dia jangan asal cuman begitu doang. Kadang-kadang sudah pasti asal gitu pekanya doang di mulutnya, bukan begitu, masukin ke dalam sampai lak-lakannya dia pelan-pelan, dikit-dikit begitu. Jangan sampai banyak banget. Ya, tuh anak muntah semuanya lagi begitu nih, nyobain kormanya. Kalau ada beberapa orang dikit aja yang ambil atau ludahnya masukin ke mana? Ke mulut daripada anak tersebut, ya. Kemudian dikatakan wayan bagi kaunul muhannik min ahlus shalah. Dan dianjurkan yang mentahnik itu orang yang soleh, ya. Apalagi namanya soleh juga, masya Allah. Udah orang yang soleh namanya soleh. Wayan bagi kaunul muhannik min ahlus shalah wa ditahsul al-maulud barakat rijihi, agar menghasilkan daripada yang lahir ini dapat keberkahan air ludahnya itu. Orang dulu kan banyak tuh yang punya anak kecil bawa ke mana orang-orang soleh, orang para aulia, budain anak saya, budain. Udah gede mau ditahnik gimana, anaknya dia dikit, ya, udah minta diludahin sama ulama-ulama diludahin tuh. Ya, ini disunahkan kalau masih kecil bawa ya, biar ditahnik. Kalau walaupun nggak mesti ada acara seperti ini, kita mau undang dia ke rumah kita atau kita mau supir tolong ke rumah dia, anak-anak mau ditahnik, jangan kita bawain ke rumahnya. Orang dulu gitu tuh, para sahabat Nabi Muhammad SAW dibawa tuh anak-anaknya ke hadapan Rasulullah. Sampai tuh anak masih kecil ngelihat Rasulullah udah jadi sahabat, walaupun masih kecil, karena kata ulama min syiddah quwwatin nubuwah, sangat kuatnya daripada kenubuwahan Nabi Muhammad SAW. Baru spontan ngelihat aja udah jadi sahabat, apalagi ditahnik juga, ya, ditahnik oleh Rasulullah SAW. Terus para sahabat begitu juga, ya, para tabi'in ikutin tahnik dengan sahabat begitu, sampai ulama-ulama itu juga yang diundang orang-orang yang soleh untuk datang ke rumahnya biar mendapatkan daripada barokah, daripada riknya, daripada air ludahnya. Kemudian disebutkan pada kesempatan yang lalu disunahkan untuk mengadzankan daripada anak yang baru lahir. Ya, dianjurkan untuk kita mengadzankan seorang anak yang baru lahir. Kemarin telah dijelaskan bahwa di antara yang dianjurkan adalah wa an yaqra, ya, setelah azan, ya, banyak daripada perkara-perkara yang disunahkan itu. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, disebutkan ra'aitu dari Abi Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, ra'aitu Rasulullah SAW azana bi udhunil Hasan bin Ali hina wulidathu Fatimah radhiyallahu anhu. Ya, aku melihat daripada Rasulullah SAW mengadzankan daripada Sayyidina Hasan bin Ali tatkala dia dilahirkan oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ya, beliau melihat Rasulullah SAW mengadzankan di dalam ada telinga yang kanan daripada Sayyidina Hasan dan mengkomatkan daripada telinga yang kirinya. Kemudian dikatakan bahwa
di dalam riwayat yang lain, waruya bin Sina anil Husain bin Ali radhiyallahu anhu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wulida lahu mawlud fa'adzin fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra lam yadurruhu Ummu Sufyan. Siapa orang yang lahir, ya, yang melahirkan seorang anak kemudian dia mengadzankan pada telinga kanannya di bayi tersebut yang baru lahir, ya, dan mengqomatkan, ya, pada telinga yang kiri, lam yadurruhu Ummu Sufyan, maka ini anak tidak ini anak dijaga daripada Ummu Sufyan itu, kalau bahasa kitanya kuntilanak, ya, ibunya daripada anak-anak kecil, ya, ibunya daripada anak-anak kecil. Kemudian aitabahu minal jinni dikatakan di dalam kitab Turmusi dikatakan wali anahu yamna'u darar Ummu Sufyan kama warada aitabahu minal jin, yaitu diikuti atau diintili nama jin katanya. Kemudian disebutkan juga, ya, wa an yaqra fi udhunihil yumna surat al-ikhlas, dan bacain di kuping kanannya surat al-ikhlas. Wa yusannu an yaqra fi udhunihil yumna surat al-ikhlas. Wa qala syekhuna rahimahullah ta'ala wa naqala an syekh ad-dairabi annahu yusannu an yaqra fi udhunil mawlud yumna inna anzalnahu fi lailatul qadar. Juga disunnahkan juga untuk bacain juga surat tadi itu Qul, kemudian surat inna anzalnahu fi lailatul qadar, bayi yang baru lahir nih, ya. Li'anna man fa'ala dzalika lam yuqaddirullah ta'ala alaihi zina tula umrihi. Karena ada riwayat siapa orang yang membacakan daripada surat inna anzalnahu fi lailatul qadar, begitu juga surat Qul, maka tidak dapat anak tersebut melakukan daripada zina tula umrihi, pada sepanjang daripada umurnya dia. Kemudian dikatakan wa an yaqra fi udhunihi yumna suratul ikhlas dari tiba wa an yaqra fi udhunihi walau dzakaran wa inni u'iduha ila akhirih. Dan juga disunnahkan juga, ya, disunnahkan juga untuk membacakan pada telinga kanannya daripada surat ayatul kursi. Dikatakan ayatul kursi, kemudian dibacakan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharati bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Kemudian baca muawwidzatain dan baca doa karam. Banyak daripada anjuran-anjuran beberapa daripada riwayat-riwayat hadis. Yang paling afdhalnya tadi itu yang pertama, yaitu apa namanya, azanin, itu dah ma'ruf hadisnya. Begitu juga al-ikhlas dan surat al-qadar. Al-ikhlas juga ada hadisnya tadi, ya, dan banyak daripada bacaan-bacaan yang dianjurkan untuk kita baca tatkala anak itu daripada lahir, ya. Itu semuanya yang dikatakan bahwa dianjurkan demikian itu agar kita menetapkan anak tersebut pertama kali yang dia dengar adalah zikrullah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan nama-nama yang lain, ya. Karena dikatakan disebutkan pada kesempatan yang lalu bahwa tidak dianjurkan, ya, tidak dikhususkan yang mengadzankan itu adalah seorang laki-laki, ya. Adzan itu sunnahnya, ya, pada laki-laki, tapi yang dimaksudkan adzan pada telinga ini agar kita menanamkan pada anak tersebut di telinganya, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal yang didengar nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Kalimat daripada adzan, ya. Itu diantara yang telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu, yaitu, ya, alasannya seperti itu. Dikatakan pada kesempatan yang lalu bahwa wa yusannu an yu'adzin man hadara walau imra'ah. Disunahkan mengadzankan orang yang hadir di situ. Siapa yang di situ? Bapaknya masih kerja, belum pulang kantor, masih lama nih. Kalau mau nungguin bapaknya ntar pulang kantor di berapa? Jam 5 nih, malah lahir di berapa? Lahirnya pagi, ya, lahirnya
lahirnya pagi, ini anak ya lahirnya pagi, bapak pulangnya sore, menunggu bapaknya dulu azan. Ada orang kata pokoknya yang jangan ada yang azannya kecuali salah tuh gitu. Nasihatin bapaknya jangan, biar anak awal yang didengar di kupingnya itu kalimat azan. Ibunya azan, bapaknya azanin lagi nggak apa-apa dah. Bapaknya azanin lagi, ini ada ibunya. Dokter dibawa kemana? Rumah sakit UKI, restan semuanya. Gimana? Ada salib yang dilihat salib, tadi nyanyiin dia. Nah itu gimana? Jangan, dok mari. Lahirnya udah brojol langsung, udah rapin, azanin dulu sini. Atau jangan dirapin dulu, langsung kalau nggak bisa langsung diazanin kuping kanannya dan dikomati kuping kirinya, ya. Dikomati daripada kuping kirinya. Itu diantara daripada hikmahnya dikatakan wa yusannu an yu'adzim man hadha walau imra'ah fi udhun maulud al-yumna walau ghair dzakar, walaupun selain daripada orang laki, walaupun selain orang laki yang mengadzankan, wa yuqim fi udhun yusra, dan mengkomatkan dari telinganya yang kiri. Kemudian ma'asyiral hadirin ya, di penutup daripada kitab ini dikatakan faslun wa yahrumu taswilus syekh. Ini ya di akhir penghujung kitab diakhiri daripada apa yang diwajibkan untuk kita lakukan pada anggota tubuh kita. Wa yahrumu, dan diharamkan taswilus syekh, menghitamkan daripada uban. Oh, banyak nih yang pada udah ubanan. Yang pada ubanan banyak ya. Haram hukumnya menyemir rambut atau jenggot atau yang lainnya dengan apa? Bisawat, dengan warna hitam. Ya, bahkan walau imra'ah, walaupun perempuan, ya, walau imra'ah karena fi syarah wa ghairihi. Ya, sebagaimana di dalam Al-Imam Ibnu Hajar dia juga menekankan seperti itu diharamkan. Ya, lakin qala Syihab Romli, tapi Imam Romli mengatakan di dalam syarah Zubatnya ya juzulaha bi izni halilah. Kalau memang diizinin sama lakinya, ya, Imam Romli mengatakan kalau diizinin sama lakinya itu dibolehkan. Nah, kita ngelihat ada khilaf dua pendapat seperti ini. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal jangan kita kerjain. Yang lebih afdal, ya, yang lebih afdal jangan kita kerjain. Kenapa? Kalau kita kerjain, ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya haram. Ya, sebagai ulama mengatakan hukumnya itu yang pendapat yang kuat, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar. Para ulama-ulama Hadramut, tatkala ada beberapa pendapat ya, mana yang diunggulkan? Imam Ibnu Hajar yang diunggulkan. Kenapa? Karena Imam Ibnu Hajar itu lebih madhabnya dia di dalam ilmu hadis dan ilmu fikih sangat luas dibandingkan daripada ulama yang lain, daripada alasan mereka mengungguli daripada Imam Ibnu Hajar. Itu mengatakan bahwa haram hukumnya walaupun diizinin oleh lakinya. Walaupun diizinin oleh lakinya, kata Imam Ibnu Hajar hukumnya haram. Kata Imam Romli enggak apa-apa dengan syarat lakinya memberikan daripada izin. Ya, apalagi laki udah gak ada mau kawin lagi, bininya udah mau disemir gimana? Diizinin. Pokoknya kalau nggak dihitamin, gue ceraiin. Wah, laki bilang gitu, ya udah hitamin. Kenapa? Ada yang mengatakan ulama boleh. Nggak apa-apa, boleh nggak dia menghitamkan rambut, katanya haram. Kalau nggak, katanya mau ceraiin nggak apa-apa. Maaf, disemir. Ya, disemir warna hitam itu nggak apa-apa karena ini perintah daripada si laki. Ya, tapi kalau tanpa ada perintah itu hukumnya haram. Cuman satu perkara dikatakan na'am yajuzu bisawat fil jihad li irhabil adu. Ya, boleh dihitamkan dengan syarat ya tatkala jihad. Jihad ini bukan jihad malam Jumat, tapi jihad malam Jumat. Bukan, jihad di sini adalah jihad apa? Jihad melawan orang-orang kafir. Ya, jihad melawan orang kafir di dalam pertempuran, medan pertempuran kita mau perang nih, melawan orang kafir dalam apa? Dalam menegakkan kalimatullah, itu namanya jihad. Kalau jihad perang orang kafir, banyak kan orang muslim perang orang kafir. Kenapa? Buat merebut daripada lahan. Kita ada lahan sini nih, ya. Ini orang kafir mau nempatin ini lahan. Diusir kita, tembak-tembakan atau tujuannya apa? Cuman nahanin daripada lahan kita biar nggak diambil sama orang kafir. Matinya jihad, matinya syahid apa? Siapa di dalam hadis, di dalam riwayat, siapa orang yang mempertahankan haknya, ya, maka dia dibunuh tanpa dengan hak, maka dia terbunuh dalam keadaan syahid.
dalam keadaan syahid. Tapi bukan yang dimaksudkan yang di sini yaitu jihad fisabilillah. Bukan jihad fisabilillah. Disebutkan bahwa orang mau jihad fisabilillah kalau dia mau berperang dibolehkan tatkala itu untuk menghitamkan daripada rambutnya atau jenggotnya atau badan yang lainnya untuk disemir dengan warna hitam. Disebutkan di dalam kitab Zubat wayahrumu qadha masya'ri bisawad, ya, dan diharamkan untuk menyemir daripada rambut bisawad dengan warna hitam. Wa yahrumu khadha masya'ri bisawad dirajulin wa imra'atin, baik laki-laki ataupun perempuan dari jihad, bukan untuk berjihad. Kalau jihad itu diperbolehkan. Kemudian wa waslu sya'ri, diharamkan yang kedua wa waslu sya'ri, dan menyambung rambut dengan yang lain. Disambung rambut, ya, dipotongnya rambutnya begini, ada yang rambutnya keriting, dia maunya lurusin, ada yang lurus mau dikeritingin. Kalau misalkan bisa dikerjain begini tapi dipotong dulu terus disambung dengan rambut yang lain, itu hukumnya haram, ya. Wa yahrumu wa waslu sya'ri bi sya'ril adami aw najis mutlaqan, baik dengan rambut manusia juga atau rambut-rambut yang najis secara mutlak. Wa kadza bi tahirin, dan begitu juga rambut yang suci, bukan rambut yang najis, ya, lam ya'dan fil halil, dan yang tidak diizinkan oleh suaminya, itu hukumnya haram menyambung rambut satu dengan yang lainnya. Wa taflijul asnan, dan meratakan daripada gigi. Wah, giginya bengkok, diratain, diukir. Kalau meratakan dengan kawat itu nggak apa-apa, boleh. Karena itu bukan merubah daripada bentuk, ya. Kalau atau mencabut gigi yang lebih misalkan, itu diperbolehkan. Ya, beda dengan dengan taflij, mengukir daripada gigi. Ya, dibentuk, dikikir. Oh, biar begini, biar lebih banyak tuh perempuan biasanya tuh. Ya, perempuan biasa itu hukumnya haram. Kemudian dikatakan wal washmu, dan mentato, ya, dia tato badannya dia, itu hukumnya haram. Lama warada min la'ma, dikatakan lama warada la'ana fa'il dzalika wal maf'ul bih, dan diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang ditato dan yang mentato. Yang nato enggak tatoan, misalkan dia tahu, ya, jelek ditato misalkan, jadi nggak ditato. Orang-orang pada tato, dia punya keahlian mentato, ditato itu orang, itu dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mentato ataupun yang ditato. Allah Subhanahu wa taala melaknat daripada perbuatan tersebut. Dan semua di dalam kaidah fikih lil wasail hukmul maqasid. Ya, lil wasail hukmul maqasid. Ya, daripada wasilahnya sesuatu itu sama dihukumkan dengan pekerjaan tersebut. Wasilahnya dia melakukan daripada perbuatan tersebut siapa? Gitu, ya. Apalagi tadi itu taflijul asnan, mengukir daripada gigi, siapa yang mengukir? Si fulan yang mengukir. Dia nggak kerjain tuh gigi, dia nggak diukir. Orang dia punya keahlian seperti itu, sama juga wasilahnya dia termasuk. Ya, dan masuk daripada perkara-perkara yang lain, sebagaimana yang pertama tadi itu daripada menyemir. Ya, dia datang ke salon cuma ngerjain aja, tapi yang suruh kalau dia nggak itemin, bisa item nggak tuh? Nggak bisa, itemin sendiri, ya berantakan, itu juga hukumnya sama tuh. Oh, ini nggak bisa di sini. Kalau misalkan ngerti nih, belajar ilmu agama, ini nggak bisa nyemir item, nggak bisa. Mau warna lain boleh, warna lain dibolehkan untuk disemir, ya. Dan juga semir itu macam-macam, ya, semir itu macam-macam. Kalau cuma warna kayak henna, cuma diwarna begitu nggak apa-apa, tapi kalau dicat yang ketutup itu rambut, ada lapisannya, walaupun lapisannya lembut banget, sedikit banget, tapi ketutup itu rambut, nah itu hati-hati nanti kalau mandi janabah harus dihilangin, ya. Karena kalau kayak pacar itu cuma dia warnain aja, nggak pakai nutup, nggak ada nutup daripada rambutnya, nggak tertutup dengan pewarna tersebut, cuma mewarnai aja, bukan melapisi. Kalau yang melapisi itu yang sampai nggak masuk air, itu mandinya nanti, ya, harus dihilangin itu semuanya. Kemudian
wal hinna lirrajul bila hajah. Dan bagi laki-laki diharamkan juga untuk ya memberikan daripada hinna atau pacar pada badannya tanpa ada hajat, tanpa daripada uzur, tidak ada hajat, ya itu hukumnya haram. Karena kenapa? Karena lima fihi minat tasyabbuh bin nisa, karena ada menyerupai daripada perempuan. Semua yang menyerupai daripada perempuan itu diharamkan. Begitu juga ya sakbu udhunus sabi, ya menindik daripada kuping anak laki-laki, ya itu dikatakan hukumnya haram. La sabiyah, tidak diharamkan kalau memang anak perempuan, boleh ditindik, tapi anak laki itu hukumnya haram, ya. Dan kalau misalkan yang menindik anak kecil kan terlahir dalam keadaan fitrah, maka dosa dia, yang menindik siapa yang nyuruhnya? Orang tuanya, itu hukumnya haram. Dan begitu juga ya dilarang kita untuk membotaki daripada rambut, dilarang dalam arti makruh. Wa yukrahul gaza. Gaza itu banyak sekarang nih, potongan-potongan rambut macam-macam tuh model-modelnya, ya. Dan hukumnya makruh ya ngerok rambut, satu dikerok sebagian didiemin. Karena suka di model-modelin tuh. Ini anak namanya Ahmad pakai huruf A, S, C begitu, pakai geledek. Ya, ada diukir itu kan dikerok tuh, bukan cuma dipendekin. Kalau dipendekin nggak apa-apa ya, tipisin misalkan bagian bawah, yang atasnya agak tebal, itu nggak apa-apa, lata sabihi, boleh. Cuman yang dimakruhkan katanya gaza itu dia cross sebagian, yang bagian atasnya didiamin, rambutnya abri, ya. Tapi kadang ditipisin tuh, kalau dikerok nggak boleh. Kalau dikerok itu yang dilarang. Begitu juga dimakruhkan, sebagai ulama mengatakan hukumnya haram untuk dikerok daripada jenggot. Al-halqu lihyah, katanya wa'tamada Imam Syafi'i fil dan Imam Syafi'i di dalam kitabnya kitabnya Imam Syafi'i al ya mengatakan hukumnya haram, ya halqul lihyah. Halq crop, beda dengan digunting. Kalau digunting atau ditipisin tak sabihi. Tapi yang diharamkan itu dikerok, diambil diambil silet atau cukuran tuh dikerok tuh gitu. Nah itu Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitab hukumnya haram. Tapi yang mu'tamad, kata ulama-ulama Syafi'i, yang mengatakan wal mu'tamad laisa bitahrim lakinnal makruh. Kata sebagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, yang mu'tamad hukumnya makruh. Kita lihat foto habaib, ya, foto ulama-ulama terdahulu. Pada ada di antara mereka yang dikerok daripada dia punya jenggot. Maaf, bukan berarti Al-Fakir nyinggung orang yang paling dikerok itu. Setelah kita tahu seperti ini, ya, sebisanya kita ngikutin daripada salaf kita terdahulu. Ini dikatakan ya di situ juga ada menyerupai daripada wanita. Walaupun tujuan kita tidak menyerupai daripada wanita, itu ada larangan di dalam syariat kita. Kemudian ma'asyiral hadirin, ya, selesai daripada kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Kemudian sedikit di dalam khitam daripada kitab Busyral Karim yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Muhammad bin Ali Ba'asyan. Itu beliau mengkhatamkan atau mengakhiri daripada kitab ini dengan apa? Dengan perkara-perkara yang dianjurkan kita kepada anak-anak kita. Dianjurkan kita untuk memberikan nama anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Disunahkan kita untuk memberikan nama-nama anak kita dengan nama-nama yang baik. Kata di dalam kitab Tuhfah, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan wafid Tuhfah at-tasmiyah bi Muhammad, dikatakan menamakan anak daripada Muhammad itu wahwa afdhalul asma ba'da Abdullah wa Abdurrahman. Nama anak dengan nama Muhammad itu lebih afdal, ya, itu nama yang afdal setelah daripada Abdullah dan Abdurrahman. Ada sebagian ulama mengatakan yang paling afdal itu yang disandarkan namanya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan wahwa ay Muhammad,
Ya, afdhalul asma ba'da Abdullah wa Abdurrahman. Ya, setelah daripada Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian juga dimakruhkan kita untuk memberikan nama-nama yang jelek kepada anak-anak kita. Tidak ada semuanya orang tua memberikan nama dengan nama-nama yang jelek. Tapi kadang-kadang ya kita pekaknya ada orang Indonesia, kadang-kadang dia mau memberikan nama cuman asal kebet dari ayat Quran dilihat, nah itu namanya dia. Ya, pada ada sebagian nama anaknya Jahanam. Ya, ada sebagian Asair. Ya, ada sebagian nama-nama daripada itu semua yang kalau misalkan terdapat pada anak-anak kita nama seperti itu disunahkan untuk dirubah. Nama binatang kalau misalkan seperti Fahad seperti ini ya, itu tidak ada larangan. Memang kita bukan memberikan anak kita seperti binatang, maksudnya kekuatannya atau kejantanannya atau yang lain itu apa. Cuma lebih afdal nama-nama yang pernah dinamai oleh orang-orang tua kita dahulu, ya, yang namanya itu bagus-bagus. Orang-orang sekarang kan pada nggak mau tuh, ya, nama orang-orang tua kita dahulu nggak mau. Ini yang baru-baru, ya, itu yang paling afdal tadi dikatakan nama Muhammad atau nama-nama Rasulullah SAW atau yang disandarkan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dianjurkan wayan bagi liman sumya Muhammadan an yahdir tarimahu. Dan disunahkan atas orang yang mempunyai nama anak namanya Muhammad untuk memuliakan anak tersebut. Jangan apa kata dikatakan qad warada idza samaitu Muhammadan fala tadribuhu wala tuharrimuhu. Jangan dipukul, ya, jangan dipukulin kalau punya anak namanya Muhammad, tapi pukulan takdir kata ulama tak apa-apa. Ini buat ngajarin dia, jangan lagi ya nyolong ambil barang orang kita pukul seperti itu katanya labat sabi. Tapi kalau misalkan dia nggak ada cuma masalah mencari barang, jangan dipukul katanya, untuk memuliakan daripada nama tersebut. Ya, dan wabil jumlah ma'ataratil afadul ya'danu bi ismi Muhammad hatta ina ba'dhum yablughu salasa daraj wa aksar min ismi Muhammad. Bahkan orang-orang dulu sangat pengennya anaknya bernama Muhammad, padahal dia sendiri namanya Muhammad, dinamain anaknya namanya Muhammad. Seperti siapa? Imam Ghazali. Banyak ulama-ulama, Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad. Pengarang maulid apa namanya kita baca? Maulid adab. Ya, Muhammad bin Muhammad al-Adab ad-Daibai. Apa namanya? Al-Madani. Beliau dari Madinah. Ya, Maulid adab Muhammad bin Muhammad. Bagaimana telah kita dengar dari Habib Salim waktu ngisi di majelis salim kita di bawah waktu itu. Beliau menyebutkan seperti itu. Nah, itu disebutkan seperti itu, kita dianjurkan untuk memberikan nama-nama yang baik. Nah, khatamlah daripada kitab Muqaddimatul Hadramiyah, begitu juga kitab Bushrul Karim ini. Beliau adalah seorang ulama, yaitu Syekh Said bin Muhammad bin Ali Hashim yang tinggal di Kota Doan. Beliau salah satu gurunya Al-Habib Ja'far bin Al-Haddad. Ada punya kakek Habib Salim bin Toha bin Ja'far. Habib Ja'far ada riwayat kemarin kita ziarah pernah diajak sama kakaknya beliau Habib Abdullah bin Toha yang dijuluki Al-Haddad. Dia dibawa ke Kota Doan bersama kakaknya belajar kepada Syekh Said bin Muhammad Bashar. Mudah-mudahan kita mendapatkan dari kemudahannya. Kita membaca sebelum kita khitam dengan penutup daripada majelis, kita baca surah Al-Fatihah khususnya buat Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal, dari Syekh Said bin Muhammad Bashar bin Habib Ja'far Al-Haddad al-Salim Al-Haddad al-Arwahi walidina wa limu'ammadina wa syamrahmatuna wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terakhir mengundang antum semuanya untuk hadir maulid di rumah Al-Fakir Damai 3 malam minggu satunya lagi, besok malam minggu satunya lagi, paginya Al-Hawi, malam di rumah Al-Fakir yang nggak ada halangan, diharapkan kehadirannya semuanya. Mudah-mudahan kita dapat menghadiri. Rabbana anfa'na bima وبركنا ووفقكم لما تتقيك ولا تغفر لنا كرما وارزق الكل حلالا دائما
ربنا أصلح لنا كل سوء يا ربنا كل الخيور ولا تبينا رسول بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام سرفا وعلى الصحب المصابيح اللهم اهدنا في هذا واجعلنا من الشر ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب ولا قوة إلا بالله